Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada sore ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama sampai yang keempat. Allah hadir bagi kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara. Kasih terbesar telah Yesus tunjukkan pada kita dengan memberikan nyawanya sebagai ganti diri kita. Sudahkah kita merespon pengorbanan Kristus dengan benar? Yohanes 15 ayat 13 sebagai nas pembuka kita pada hari ini mengatakan,
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 21, bait pertama kedua. Ini tersedia waktu bagi kita untuk meneduhkan diri, merenungkan setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Saya akan memberikan waktu untuk saudara-saudari berdoa terlebih dahulu, nanti akan saya tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dengan seluruh kerendahan hati, dengan rasa sesal dan malu, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami hendak mengakui setiap dosa, pelanggaran yang telah kami perbuat. Bapa, Engkau mengetahui setiap kesalahan yang telah kami lakukan, Bapa. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Untuk itu Tuhan, kami datang betul-betul hendak mengakuinya Bapa, dan memohonkan ampun untuk setiap pelanggaran itu Bapa. Sebab kami menyesal Tuhan dan kami malu, kami ingin Tuhan hidup kami menjadi jauh lebih baik dan berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan pengampunan-Mu Bapa, dan memampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup kami yang baru. Kiranya Roh-Mu yang kudus juga menaungi kami, memampukan kami, agar kami tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama lagi. Ampuni kami ya Bapa, kami telah berdosa di hadapan Engkau. Terima kasih untuk segalanya, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. PKJ 37 bait pertama dan kedua. Padamu
Bersama kini tersedia berita anugerah. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 1 ayat 30 sampai 31. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah dan surya, indah sinar bulan, bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangku di sorga dan di dunia. Indah kesumat insan lebih indah pada masa mudanya. Bunga kan lalu, insan berlalu, Yesus kekal selamanya. Apa yang indah dalam dunia ini, nampak dalam dirimu. Yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari The Heart.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang baik, kami mengucap syukur padamu Bapa untuk kesempatan yang sangat indah ini kami dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini, beribadah dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kami dan mengurapi kami, baik yang berkata-kata maupun yang mendengarkan Bapa, agar melalui perenungan firman-Mu ini Tuhan, banyak hal baik yang boleh kami nikmati dan kami dapat melakukan setiap firman yang kami renungkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pembacaan Kitab Rut pasal 3 ayat 1. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampai jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Pasal 4 ayat 13.
Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang didapat bersusah payah, sebab Tuhan memberikannya pada yang dikasihinya pada waktu dia tidur. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya anak-anak itu milik pusaka Tuhan, buah kandungan itu suatu upah, bagaikan anak-anak panah di tangan pahlawan. Begitulah anak-anak di masa muda. Berbahagia yang mengisi penuh tabung panahnya, dia takkan mendapat malu bila dia berbicara dengan musuh.
khusyuk di pintu gerbang. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Pembacaan Kitab Ibrani pasal 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil. Pembacaan Injil terambil dari Markus 12 ayat 38. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Haleluya.
Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebelum saya memulai khotbah, saya mau izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Krisnadi Putra Hendarta, biasa dipanggil Krisnadi atau Adi atau Kris atau Nadi, semua jadi bisa apa aja. Ya, saya seperti yang sudah disebutkan, saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Jakarta semester 7. Kalau saudara-saudari mau bilang, oh berarti sebentar lagi lulus. Tidak, kami ada 10 semester, jadi masih cukup lama. Ya, dan saya bersyukur sekali saat ini diberikan kesempatan untuk melayani tempat ini, berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, untuk sekaligus juga memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa kelas latihan khotbah. Jadi kami diutus untuk ke gereja-gereja melatih khotbah. Semoga latihan ini bisa memberikan sesuatu yang baik lah bagi kita semua. Ya, itu sedikit perkenalan dari saya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama saya mau iseng-iseng bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ada yang pernah menonton film Titanic? Pernah? Atau cuma mendengar cerita? Nonton langsung ya? Nah, kemarin saya cari info tentang film ini, dan setelah saya cari di internet, ternyata film ini ditayangkan sekitar tahun 97, dan sampai saat ini film Titanic berhasil bertahan di peringkat 2 box office sepanjang waktu. Jadi kalau bisa dibilang ini termasuk film yang laris manis lah, yang bagus, dari tahun 97 sampai sekarang masih bertahan. Dan sempat muncul pertanyaan di benak saya, mengapa ya film ini jadi begitu laris gitu? Apa mungkin karena pembajakan film tahun 97 itu belum begitu marak seperti sekarang? Kalau sekarang kan film belum keluar, dia udah langsung ada ininya, bajakannya. Nah, tapi saya rasa karena dari segi cerita, film ini mengandung sebuah kisah yang romantis dan menyentuh. Kalau kita ingat, film itu ada sebuah adegan yang memperlihatkan bagaimana si Jack, tokoh utama laki-lakinya, dia mati karena hipotermia demi menyelamatkan Rose. Kalau ada yang ingat adegannya, di situ ada balok kayu yang terapung, pecahan dari kapal, lalu Rose dinaikkan oleh Jack di sana, dan Jacknya sendiri separuh badannya ada di air yang dingin, dan pada akhirnya dia mati karena hipotermia. Di sini saya menyadari kisah pengorbanan seseorang itu ternyata selalu menarik, bahkan menyentuh bagi kita. Saya juga tertarik dengan kisah-kisah yang bertema pengorbanan. Dulu waktu saya masih sering menulis skenario drama, beberapa kali saya membuat cerita dengan memasukkan ada adegan pengorbanannya. Dan biasanya saya suka sekali kalau membuat pemeran utamanya itu akhirnya di endingnya mati demi menyelamatkan seseorang. Beberapa kali bikin skenario, beberapa kali pula tokoh utamanya mati. Sampai ada yang protes sama saya, ini kenapa sih? Saya mau jadi tokoh utama tapi kenapa dibikin mati terakhirnya gitu. Ya, karena menurut saya siapa yang tidak suka dengan adegan pengorbanan? Bahkan termasuk ketika kita menyaksikan drama penyaliban Yesus, atau ketika kita nonton film The Passion of the Christ, berapa banyak di antara kita yang ketika kita melihat adegan Yesus disiksa, Yesus disalibkan, kita meneteskan air mata karena tersentuh. Akan tapi kalau saya boleh tanya lagi, berapa banyak dari antara kita yang mengalami perubahan hidup setelah tersentuh dengan adegan-adegan tersebut? Ketika kita bersama duduk
mengikuti perjamuan kudus, roti dan anggur itu dibagikan, kita merecall, kita mengingat kembali peristiwa penyaliban Yesus, bagaimana Yesus mengorbankan tubuh dan darahnya bagi kita, dan kita bergetar saat menerima itu. Tetapi tidak lama ketika kita keluar dari ruang ibadah ini, berjumpa dengan realita hidup kita sehari-hari, entah mengapa rasa-rasanya ingatan akan pengorbanan Kristus itu kurang memberi dampak. Bagian Alkitab yang baru saja kita baca tadi, saudara-saudari, di surat Ibrani pasalnya yang ke-9, ayat 24 sampai 28, itu melanjutkan pemberitaan tentang Yesus sebagai imam besar. Dan di sini dikatakan bahwa Yesus sebagai imam besar ternyata berbeda dari imam-imam besar lainnya yang pernah ada sebelumnya. Kalau imam besar lain masuk ruang Maha Kudus dengan membawa hewan sebagai korban penghapusan dosa, maka Yesus datang masuk ruang Maha Kudus dengan membawa darahnya sendiri. Dan di sini dikatakan 1 kali saja ia datang mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Karena itu penulis surat Ibrani pada pasal-pasal berikutnya mengajarkan kepada kita semua untuk bagaimana kita bisa tekun mengikut Yesus sebagai respon bahwa kita sudah diselamatkan, bukan lagi untuk mencari selamat. Tapi ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya membayangkan pasti saya, saudara-saudari sekalian, telinganya sudah cukup akrab dengan tema-tema penebusan, pengorbanan Kristus. Betul tidak? Jadi saya yakin tiap kali kita ibadah, kita diingatkan kembali bagaimana Allah begitu mengasihi kita, bagaimana Kristus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan pengorbanan Kristus juga adalah dasar iman percaya kita sebagai orang Kristen. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita semua saat ini adalah, sudahkah kita betul-betul meyakini dan menghayati pengorbanan Kristus? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau berbagi cerita. 2 hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang teman di Central Park, dekat sini ya. Ya, saya bertemu dengan teman ini, sebenarnya bukan teman saya, tapi dia menjadi teman saya, dia teman pacar saya. Di Central Park ini kami ngobrol-ngobrol santai. Pembicaranya cuma seputar ya bagaimana kegiatanmu sehari-hari, lalu lagi sibuk apa sekarang gitu. Tapi tiba-tiba entah mengapa percakapannya itu menjadi agak berat, karena tiba-tiba dia bertanya pada saya, menurut kamu anugerah keselamatan itu apa sih? Dan mendengar itu saya langsung teringat dengan pembahasan di kelas. Pembahasan teologi, tentang teologi anugerah, tentang keselamatan. Tapi perlahan saya coba menjelaskannya dengan hati-hati sambil berdoa, Tuhan semoga saya nggak salah menjelaskan. Saya jelaskan tentang anugerah keselamatan begini pada dia. Lalu dia merespon, dia cerita pada saya, dia bilang, dia itu sejak kecil anggota GKI, sama seperti saya. Dan dia bilang dia dapat pengajaran tentang keselamatan itu sejak dia masih sekolah minggu. Sejak masih kecil sekali. Dan saya juga ingat bagaimana saya juga sejak kecil di keluarga saya dan di sekolah minggu, orang tua dan guru-guru sekolah minggu sering menceritakan tentang Yesus yang mengorbankan dirinya untuk kita. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi teman saya bilang lagi, entah mengapa meski dia sudah sering dengar tentang pengorbanan Kristus, tentang anugerah, dia sama sekali tidak terdorong untuk mengasihi Tuhan dan berkorban untuk Tuhan. Anugerah itu jadi sesuatu yang dia terima begitu saja tanpa ada sesuatu yang perlu dia lakukan.
Dan menurutnya itu karena dia tidak bisa merasakan dan menghayati betul-betul pengorbanan Yesus itu. Kalau dibilang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, juru selamat kita, dia mengorbankan dirinya untuk kita, dia bilang ya, dia percaya. Tapi entah kenapa sama sekali dia nggak bisa menghayatinya. Lalu pas dia beranjak remaja, dia coba dalami tentang keselamatan, dia ikut Bible study, ada pendalaman Alkitab di gerejanya, dia hadir, lalu dia bergumul juga kalau bertemu pendeta lagi senggang, dia coba tanya tentang anugerah keselamatan. Dan pada akhirnya di satu titik dia sadar bahwa sebenarnya tentang anugerah keselamatan itu adalah tentang Kristus sudah menyelesaikan masalah terbesar dalam hidupnya, yaitu dosa. Dan keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus betul-betul ia hayati bukan sebagai anugerah yang murahan, tapi sebuah anugerah yang mahal. Terutama karena ia tahu bahwa tidak ada satupun yang dapat ia lakukan supaya ia bisa selamat. Berapa banyak di antara kita di era postmodern yang serba maju ini, kita mampu melihat pengorbanan Kristus sebagai sesuatu yang penting. Berapa banyak yang mengisi hidupnya dengan penuh syukur dan sukacita karena percaya bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa kita. Bukankah lebih penting untuk kita melihat dolar turun dari angka 13.000? Kalau kemarin saya cek masih 13.500. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita berkaca pada pengalaman bangsa Israel, kita bisa melihat bagaimana dosa benar-benar adalah sebuah masalah yang sangat serius. Bahkan dikatakan kalau imam masuk Ruang Maha Kudus tanpa membawa korban bakaran dan korban penghapusan dosa, pasti imam itu akan mati. Jadi harus ada nyawa yang dikorbankan untuk menggantikan manusia yang berdosa. Lalu kita perhatikan pola ini ternyata juga hadir dalam ibadah kita saat ini dalam liturgi. Kita bisa melihat bagaimana sebelum kita mendengarkan firman ada saat untuk kita melakukan pengakuan dosa. Akan tapi yang berbeda adalah pengakuan dosa yang kita lakukan saat ini dan tiap minggu kita sampaikan dengan terus mengingat bahwa Yesus telah menebus diri kita sepenuhnya. Jadi kita bisa bayangkan tanpa pengorbanan Kristus, kita perlu berulang kali datang membawa korban nyawa, korban binatang yang kita tumpahkan darahnya, supaya menggantikan kita yang berdosa ini. Namun pada akhirnya kita juga tahu bahwa segala ritual pengorbanan, korban itu tidak mampu memberi keselamatan penuh bagi kita. Saudara-saudari, tanpa pengorbanan Kristus, kita mati. Tanpa pengorbanan Kristus, percuma kita berharap punya masa depan yang cerah. Karena semua keberhasilan, kesuksesan, sukacita, harta benda, seketika semua itu bisa lenyap ditelan oleh maut. Dan tanpa Kristus, pada akhirnya kita binasa. Tidak ada kehidupan. Kalau kita lihat lagi bacaan yang tadi kita baca di kitab Rut, itu juga mau menyeratkan hal ini. Kita tahu betul bagaimana Naomi ditimpa oleh banyak sekali kemalangan. Kalau di Perjanjian Lama kita ingat Ayub itu sebagai tokoh yang paling malang, ya. Tapi saya mau menawarkan satu lagi tokoh yang malang, itu Naomi. Yang kalau kita bisa lihat satu-satu, Naomi itu suaminya mati. Lalu tidak lama kedua anak laki-lakinya mati. Sesudah kedua anak laki-lakinya mati, satu menantunya meninggalkan dia. Hanya Rut yang bertahan. Dan kita juga sering lupakan bahwa Rut itu adalah seorang yang asing dan tanpa suami. Plus dia perempuan. Kalau zaman dulu perempuan juga mendapat subordinasi, jadi dia masyarakat kelas 2.
dan juga janda, orang asing itu juga termasuk kaum marginal. Nah, kalau kita perhatikan apa yang Rut lakukan, memungut bulir-bulir jelai di ladang Boas, yang sebelumnya dia nggak tahu kalau itu ladangnya Boas. Saya yakin pada awalnya hanyalah sebuah upaya untuk bertahan hidup hingga ajal menjemput mereka. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi, dan mereka hidup miskin, susah, sehingga ya mereka menggantungkan hidup dari sisa-sisa bulir panen yang ada di ladang itu. Dan mereka melakukan itu benar-benar hanya untuk bertahan hidup. Akan tapi kita lihat sekali lagi bagaimana Allah ternyata memperhatikan mereka. Allah mempertemukan Rut dengan seorang penebus, yaitu Boas. Dan selanjutnya kita bisa melihat bagaimana Boas mau menebus tanah Naomi dan mengambil Rut sebagai istrinya, hingga ada keturunan. Kehidupan Rut yang kita sangka akan berakhir dengan kematian yang sia-sia, akan tetapi ternyata berlanjut dengan memperoleh keturunan. Dan kalau kita baca lagi tadi, keturunan dari Boas dan Rut adalah Isai dan Daud. Lalu kalau kita telusuri di Perjanjian Baru, semua itu akhirnya sampai menghadirkan Yesus di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa serius kita melihat pengorbanan Kristus yang membawa kehidupan bagi kita? Seberapa serius kita menjadikan pengorbanan Kristus menjadi dasar untuk kita percaya dan menjalani hidup ini dengan bergantung pada Tuhan? Bukankah kita lebih senang melihat pada masalah-masalah yang sedang kita hadapi? Melihat pada kemalangan, kegagalan yang kita alami. Padahal kalau kita benar menghayati pengorbanan Kristus itu, tentu kita akan sadar bahwa hidup kita ini sebenarnya sudah diberkati dengan berkat yang luar biasa besar, yaitu anugerah keselamatan. Dan bukankah itu arti sesungguhnya dari anugerah? Yaitu bahwa ketika kita sebenarnya tidak pantas menerimanya, tapi kita justru diberi. Kembali kita mengingat teman yang saya ceritakan tadi. Pada akhirnya dia bilang dia menyesal. Kenapa baru saat itu dia menyadari bahwa pengorbanan Kristus itu lebih besar dari apa yang dia pahami saat itu. Kenapa dia baru menyadari kalau Kristus mengasihi dia dan mau berkorban untuk dia. Karena selama ini dia isi hari-hari hidupnya dengan banyak hal yang sia-sia. Kalau kita lihat hidupnya sekarang dia hidup penuh dengan antusias dan semangat. Karena ia tahu ia mau memberikan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Dan dia lalu mau memberi diri untuk pelayanan. Dia aktif pelayanan di gerejanya. Dia sempatkan diri setelah pulang kerja, dia datang ke gereja untuk Bible study, untuk mendalami Alkitab. Lalu saya juga dengar bagaimana dia sekarang saat ini sedang mencari pekerjaan, dan dia berusaha mencari pekerjaan yang tidak memintanya bekerja di hari Sabtu Minggu. Karena menurutnya dia bilang dia mau memberikan kedua hari itu untuk Tuhan. Dan saya berkata seperti ini bukan berarti saya meminta Bapak Ibu Saudara-saudari untuk meniru begitu saja apa yang teman saya lakukan. Bukan. Tapi saya mau ajak kita semua perhatikan bersama bagaimana respon teman saya ini setelah dia betul-betul menghayati pengorbanan Kristus. Ada luapan sukacita di sana, ada syukur, ada hidup penuh penyerahan diri bagi Tuhan. Dan selain itu, efek samping dari pengorbanan, dari menghayati pengorbanan Kristus, kalau menurut saya adalah kita memiliki hidup dengan standar yang lebih tinggi dari yang kita miliki sebelumnya. Dan kalau saya perhatikan, beberapa anak muda yang berprestasi dalam studinya, itu ternyata memiliki keluarga yang sulit dalam hal ekonomi.
ternyata dengan melihat pengorbanan yang dilakukan oleh keluarganya, banting tulang bekerja mencari uang, anak ini jadi tidak mau hidup, tidak mau menyanyiakan kesempatan yang ia miliki. Dia lalu belajar dengan giat karena ia mengerti betul ada seseorang, ada keluarganya yang berkorban untuk dia. Dan menurut saya sama seperti kita saat kita mau hidup dengan menghayati pengorbanan Kristus. Standar kehidupan kita menjadi berbeda. Dan kalau kita perhatikan apa yang kita lihat dalam bacaan Injil, di situ ketika orang-orang mampu memberikan sebagian dari yang mereka miliki, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan menunjuk pada seorang janda yang miskin yang memberi dari kekurangan. Pertanyaan saya, siapa yang berani melakukan seperti ini? Ini standar yang berbeda dari apa yang dunia tawarkan. Kalau dunia bilang kalau mau bantu orang, kamu harus cukup kaya dulu. Jangan kamu bantu orang, kamu jadi susah. Kamu mau memberi, ya kamu harus punya uang cukup dulu. Tapi pertanyaan saya, kapan? Di saat apa kita menyebut uang kita cukup? Dan pacar saya juga pernah mengeluhkan ada orang-orang yang bilang tidak punya uang, katanya. Selalu bilang, aduh mengeluh tidak punya uang nih. Padahal hidupnya itu berkelimpahan. Dan kalau kami refleksikan bersama, saya bilang sih, memang begitulah manusia. Manusia cenderung berkata pada dirinya, masih kurang, masih perlu lebih banyak lagi, masih butuh lebih banyak lagi. Sehingga saya lihat akan sulit sekali untuk memberi dan berkorban sedikit saja dari apa yang kita miliki. Akan tapi jika kita mengerti betul bagaimana Kristus telah mengorbankan segala yang ia punya, bahkan ia memberikan nyawanya juga untuk kita, bagaimana mungkin kita dapat menahan kasih kita terhadap banyak orang? Makanya hukum kasih itu disebutkan dua dan setara, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, akal, jiwa, tapi juga mengasihi sesama. Dan kedua hal ini dapat kita lakukan menurut saya hanya jika kita telah betul-betul menghayati pengorbanan Kristus itu terus-menerus dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita saat ini, saya dan saudara, kita bersama mengecek kehidupan kita. Apa yang terlihat dalam perilaku kita sehari-hari? Ketika kita berada di tengah keluarga yang kurang ideal, ketika kita berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan hutang-hutang yang belum terbayar, dengan sakit penyakit yang tidak pernah kita sangka akan kita alami, dengan kegagalan dalam studi, kegagalan dalam bekerja, sikap apa yang muncul dari diri kita? Apakah perilaku yang muncul telah menunjukkan tanda bahwa kita telah menghayati pengorbanan Kristus? Apakah sikap yang muncul menunjukkan bahwa pengorbanan Kristus itu tidak sia-sia bagi kita? Tapi mari kita melihat seberapa sering kita lebih mudah menyerah, kita lebih mudah putus asa, minder, melihat diri sendiri begitu buruknya. Bukankah kalau kita mengingat Kristus telah mengorbankan diri untuk kita, itu artinya kita berharga di mata Dia? Lalu kalau kita perhatikan kembali hidup kita, kenapa ya kita jadi susah sekali berdamai dengan orang lain? Kenapa kita jadi mudah melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati, tapi sulit sekali ketika kita mau mengalah, ketika kita mau mengakui kesalahan dan mendengarkan orang lain? Dan saya yakin seringkali ada pertengkaran yang sulit sekali diurai, dan seakan-akan itu ribut besar. Padahal sebenarnya masalahnya hanya di ketidaksediaan pihak-pihak yang sedang ribut itu untuk merendahkan diri, mengalah. Dan saya yakin betul ketika terjadi konflik, itu artinya masing-masing ada menyumbang
kesalahan. Jadi bukankah lebih baik kita merendahkan diri, dan bukankah Alkitab juga mengatakan bahwa perlu kita mengusahakan kedamaian dengan semakin banyak orang? Dan kalau kita perhatikan juga hidup kita, dosa-dosa kita yang kita lakukan, semua kebiasaan buruk kita, kenapa ya? Itu jadi seakan melekat dengan diri kita. Kalau saudara-saudari pernah menonton film Spider-Man 3, itu sebelum The Amazing Spider-Man. Maaf ya kalau saya pakai contoh film lagi karena saya suka nonton film. Di film Spider-Man 3 itu ditunjukkan bagaimana kostum yang dipakai itu tadinya bisa dilepas. Pas dia mau pakai. Tapi entah mengapa kostum itu jadi menyatu dengan tubuhnya. Dan itulah yang seorang teolog, yang maaf juga saya lupa namanya, dia mengatakan bahwa kadang dosa seperti itu. Dulu saya memakainya seperti memakai baju. Saya pakai, saya lepas, saya pakai, saya lepas, tapi entah kenapa dia menjadi kulit. Dan lalu ketika kita ditegur, dengan mudah kita jawab, ya memang saya begini dari sananya. Saya memang terlahir seperti ini. Oh, saya jadi berpikir, apakah ada yang terlahir dengan marah-marah atau dengan tabiat buruk lainnya? Dan semua itu membuat kita jadi semakin sulit untuk menghayati bagaimana Kristus telah berkorban untuk kita dan memotivasi kita untuk menjadikan hidup kita lebih baik lagi dari hari ke hari. Kalau kita tengok kiri dan kanan kita saat ini, mungkin bersama dengan mereka kita dapat bergumul bersama. Dan saya yakin sebagai jemaat dalam persekutuan di tempat ini, kita bisa sama-sama mendukung agar kita mampu betul-betul menghayati pengorbanan Kristus itu. Kita tunjukkan pada orang-orang di sekitar kita bagaimana pengorbanan Kristus itu tidak sia-sia dilakukan untuk kita. Dan temukan melalui pengorbanan Kristus itu, kita dapat melihat bagaimana Allah sangat mengasihi kita. Allah mencintai kita. Allah sayang pada kita. Ada satu ayat yang sangat menyentuh bagi saya. Ada di Maleakhi 1 ayat 2. Kalau mau dibuka silahkan. Di Maleakhi 1 ayat 2 di sana tertulis demikian. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Dalam versi bahasa Inggris, salah satu versi bahasa Inggris yang saya baca, di situ tertulis God said, I love you. Dan di ayat yang sama, Israel menjawab, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Sekarang kita bersama, saya yakin sudah menemukan jawaban untuk pertanyaan itu. Dengan cara bagaimanakah Allah mengasihi kita? Dengan cara mengorbankan diri di kayu salib, mati untuk menyelamatkan kita semua. Saya teringat, waktu mempersiapkan khotbah ini, saya teringat, terngiang-ngiang terus di telinga saya sebuah lagu. Mungkin saudara-saudari pernah mendengarnya. When I remember that he died for me, I will never go back anymore. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Saudara-saudari, kiranya dengan terus menghayati bagaimana Kristus mau berkorban untuk kita, Kristus mati untuk kita, dengan itu kita mau membuat kemajuan dalam hidup ini, bukan kemunduran. Kita mau terus maju, kita mau menjadikan hidup kita lebih baik dari hari ke hari, dan semua itu kita lakukan demi kemuliaan Allah Bapa, supaya Dia disenangkan dan bukan tentang kita. Amin.
Bapak Ibu Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan juga masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang berta secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Pokok-pokok doa syafaat ada di Warta halaman 5. Dan kita akan mengakhiri doa syafaat kita dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan sebab kami menyadari betapa kasih-Mu besar bagi kami sehingga Engkau mau mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa kesalahan kami. Ya Bapa, kiranya Engkau selalu memampukan kami agar kami dapat terus mengingat itu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami betul-betul kami persembahkan bagi-Mu Bapa, sebab kami juga mengasihi Engkau. Saat ini Tuhan, kami hendak membawa pokok-pokok doa syafaat kami. Tuhan, pertama-tama kami hendak berdoa untuk kami semua yang sedang mengalami pergumulan hidup, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup, dan dalam hal-hal yang lainnya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kiranya kami mohon Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat Tuhan, agar kami dapat bergumul di dalam Engkau, kami dapat berjuang bersama dengan Engkau Bapa. Untuk setiap beban persoalan yang sedang kami hadapi Tuhan, sungguh Tuhan kami tidak dapat bertindak sendiri tanpa Engkau. Tolonglah kami Bapa, sertai kami terus Bapa. Bukakan jalan kami Tuhan dan mampukan kami untuk melihat tuntunan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari yang kami ingat sedang mengalami sakit dan kelemahan tubuh, ataupun kami yang hadir saat ini Tuhan sedang sakit Bapa. Tuhan, kami percaya kesembuhan asalnya daripada-Mu Bapa. Untuk itu Tuhan kami mohon padamu, kiranya Engkau menyertai kami, menyertai saudara-saudara kami yang sedang terbaring lemah, memberkati setiap tindakan medis yang diambil dan obat-obatan yang dikonsumsi. Tuhan, Engkau bekerja melalui banyak cara untuk menyembuhkan mereka dan menyembuhkan kami juga Bapa. Kami yakin Tuhan, kami akan kembali bersama bersekutu dengan saudara-saudara kami dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar Bapa. Kami juga berdoa untuk komunitas kami di tempat ini, untuk gereja GKI Kaving Polri ini Tuhan. Tuhan, Kau melihat kebersamaan kami, persekutuan kami Tuhan sebagai tubuh gereja-Mu Bapa. Kiranya Engkau mengeratkan kami Tuhan, menyatukan kami terus, mengikat kami dengan tali kasih-Mu Bapa. Dan Kau mau terus memberkati persekutuan di tempat ini Tuhan, sehingga makin hari Tuhan gereja ini makin bertumbuh ke arah Engkau dan semua orang dapat melihat bagaimana Engkau dipermuliakan melalui kami Bapa. Dan kami berdoa untuk setiap badan-badan pelayanan yang ada dan pengurus, aktivis, semua Tuhan, tolong Tuhan Kau mampukan, berikan mereka hikmat Tuhan, agar dapat mengatur semuanya dengan baik Bapa, dan kami juga agar kami mampu ikut serta bekerja sama Tuhan untuk mendukung setiap jalannya program di gereja ini Bapa. Kami juga berdoa untuk panitia acara-acara yang akan dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan Tuhan.
kami melihat Tuhan beberapa panitia sudah dibentuk dan banyak yang sedang direncanakan. Tuhan, kami mohon Kau juga ikut campur di dalamnya sehingga semua acara yang dipersiapkan mendatangkan kebaikan, dan kiranya Engkau berkenan dengan setiap apa yang kami persiapkan. Sebab semua pelayanan ini Tuhan kami arahkan hanya bagi-Mu saja Bapa. Terima kasih untuk segalanya ya Bapa. Kami betul-betul bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau dan kami menjadi umat-Mu. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami hendak mengakhiri doa kami ini Tuhan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Doa Bapa kami. Bapak Ibu Jemaat sekalian, kembali kita diberikan kesempatan untuk membawa dan menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya nas persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pujian persembahan akan mengiringi persembahan kita. Angkatlah hatimu pada Tuhan. So
Tuhan Allah Bapa kami, tidak henti-hentinya kami bersyukur padamu Tuhan, melalui pujian kami Tuhan, melalui doa-doa kami Tuhan, melalui keseharian hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu yang mengaliri hidup kami dan menyertai kehidupan kami Tuhan. Baik atau buruknya Tuhan, Engkau yang memegang selalu kehidupan kami dan beserta dengan kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan saat ini kami boleh membawa berkat-Mu Tuhan untuk berbagi bersama Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu ini Tuhan, boleh Kau berkati Tuhan, sehingga boleh memberkati banyak orang melalui gereja-Mu Tuhan. Berkati juga gereja ini Tuhan yang telah Kau percayakan untuk mengelolanya Tuhan, yang telah Kau berikan kepercayaan untuk dapat mengelola dan menyalurkan kepada yang membutuhkan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita sore hari ini. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 31, Mungkinkah Aku Pun Serta. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya.